Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Oke, langsung saja. Ini adalah pengertiannya. Koordinat kutub itu merupakan koordinat yang ada pada koordinat kartesius yang terletak pada suatu lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r, sehingga koordinat kutub ditulis berdasarkan jari-jari lingkaran atau biasa dilambangkan dengan r kecil, dan sudut yang dibentuk berdasarkan sumbu x positif. Misalkan koordinat kartesius itu titik A adalah x, y. Ini ada ilustrasi gambarnya. Koordinat kartesius itu yang ini x, y, atau yang sisi-sisi berada di sebelah siku-siku. Sedangkan koordinat kutubnya A itu r, alfa. Koordinat kutub itu adalah r, alfa atau sisi miringnya, sudutnya. Oke, hubungan kedua titik itu adalah x sama dengan r cos alfa. Kemarin sudah kita bahas cara mencari sin konstan. Untuk mencari cos alfa itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Nah, ini kita balik, x nya itu sama dengan r cos alfa dan y nya r sin alfa untuk mencari y. Oke, lanjut. Langkah-langkah mengubah koordinat kutub, ini maksudnya langkah mengubah koordinat kutub menjadi kartesius, dari kutub ke kartesius. Langsung menggunakan hubungan tadi x sama dengan r cos alfa dan mencari y nya adalah r sin alfa. Ini cara mencarinya. Sedangkan untuk mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub itu ada beberapa langkah. Yang pertama harus menentukan jari-jarinya dulu atau r kecilnya dengan menggunakan rumus Pythagoras. R kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Langkah keduanya menentukan besar sudut dengan salah satu rumus. Misalkan pakai sin. Sin alfa kemarin adalah sisi depan dibagi sisi miring. Maka sin alfa dari gambar tadi, dari gambar yang pertama tadi ya, sin alfa itu berarti depan dibagi miring atau y dibagi r. Sedangkan cos alfa samping dibagi miring atau x dibagi r. Nih, cos alfa x dibagi r, atau menggunakan tan alfa yaitu depan dibagi samping atau y dibagi x. Nih. Untuk langkah yang terakhir atau ketiga itu menentukan kuadrannya dulu. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama misalkan x dan y positif, itu berarti di kuadran 1. Nih, x dan y positif, x nya positif, y nya positif, berarti di kuadran 1 yang sini. Oke, pada video sebelumnya sudah kita bahas. Sedangkan misalkan x nya negatif dan y nya positif, maka di kuadran 2. Jika keduanya x dan y negatif, maka di kuadran ketiga, dan x positif sedangkan y nya negatif itu di kuadran keempat. Oke, lanjut. Ini contoh soalnya. Nyatakan koordinat kutub berikut. Titik A 8,30 derajat, artinya 8 itu adalah r atau jari-jari dan 30 derajat itu adalah sudutnya. Dirubah ke dalam bentuk koordinat kartesius. Ini untuk penyelesaiannya. Diketahui titik A atau r, alfa tadi, r nya 8, alfa nya 30 derajat. Menentukan koordinat kartesius kita menggunakan rumus yang tadi, x sama dengan r dikali cos alfa dan y r dikali sin alfa. Maka r nya dimasukkan 8 cos 30, 8 dikali cos 30 untuk sudut istimewa itu nilainya setengah akar 3, berarti 8 dikali setengah akar 3, hasilnya 4 akar 3. Oke, untuk yang sin berarti 8 dikali sin 30, sin 30 nilainya adalah setengah, berarti 8 dikali setengah nilainya adalah 4, sehingga ketemu nilai x nya itu adalah 4 akar 3 dan y nya adalah 4. Ini koordinat kartesiusnya 4 akar 3,4. Oke, untuk contoh soal kedua, nyatakan koordinat kartesius berikut ke dalam koordinat kutub, berarti dibalik.
koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Langkahnya agak panjang. Ini ada dua contoh. Yang pertama adalah titik B 3,3 akar 3, artinya 3 yang depan ini adalah X dan 3 akar 3 adalah Y. Sedangkan yang kedua titik C min akar 3,1, artinya min akar 3 ini adalah X dan 1 ini adalah Y. Langsung kita bahas. Ini untuk yang pertama dulu, titik B 3,3 akar 3. Nah ini tadi artinya X nya itu 3 dan Y nya adalah 3 akar 3. Yang pertama menentukan jari-jari dulu atau R nya dulu. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, rumus Pythagoras tadi. Sehingga tinggal kita masukkan X nya tadi adalah 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 3 akar 3 kuadrat itu adalah 27, sehingga akar 36 sama dengan 6. Oke, ketemu jari-jarinya atau R-nya 6. Yang kedua, langkah kedua, menentukan sudut dengan rumus ini cos, pakai cos ya. Cos alfa sama dengan X dibagi R atau samping dibagi miring jari-jari. X-nya tadi diketahui 3, cos alfa sama dengan 3 per R-nya adalah 6, 3 per 6. Langsung kita sederhanakan, cos alfa sama dengan setengah. Cos setengah untuk sudut istimewa itu nilainya adalah 60 derajat. Oke, sehingga alfanya adalah 60 derajat. Ini keduanya bernilai positif ya. X-nya positif, Y-nya positif, maka di kuadran pertama. Jadi koordinat kutubnya adalah R, alfa atau 6, R-nya 6, alfanya adalah 60 derajat. Oke, lanjut untuk soal yang kedua tadi. Lanjutannya, titik C diketahui min 3,1, artinya X-nya itu min akar 3, min akar 3 dan Y-nya adalah 1. Yang pertama menentukan jari-jarinya dulu. Menggunakan Pythagoras sama akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka X-nya tadi adalah min akar 3, sehingga min akar 3 kuadrat ditambah Y-nya 1 atau 1 kuadrat. Sama dengan langsung min akar 3 kuadrat itu sama dengan 3 ditambah 1 kuadrat tetap 1. 3 tambah 1 akar 4. Akar 4 adalah 2. Sehingga ketemu R-nya atau jari-jarinya itu adalah 2. Langkah kedua menentukan sudut dengan rumus sin alfa sama dengan Y per R atau depan dibagi miring. Y-nya tadi adalah 1. Y-nya di sini 1 dibagi untuk R-nya adalah 2. Jadi sin alfa sama dengan 1 per 2, sehingga sin 1 per 2 atau sin setengah itu nilainya 30 derajat. Nah, ini yang membedakan. Karena nilai X-nya di sini negatif, ini kan, ini nilai X-nya negatif dan Y-nya di sini positif. Jika X-nya negatif dan Y-nya positif, maka berada di kuadran kedua. Sehingga harus kita rubah dulu. Kuadran 2 sudutnya 180 derajat dikurangi sudut ini tadi 30 derajat, sehingga ketemu 150 derajat. Jadi koordinat kutubnya itu adalah C 2,150 derajat atau R-nya 2, alfanya 150 derajat. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.